Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat semua selalu dalam rahmat dan nikmat Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Salah satu tanda yang sering disebut-sebut sebagai pertanda hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Makhluk yang dikenal sebagai pembawa fitnah besar ini diprediksi akan muncul di masa akhir zaman. Menariknya, terdapat cerita tentang pertemuan antara Dajjal dan Nabi Khidir alaihissalam. Banyak cerita yang beredar mengenai kehidupan atau keabadian Nabi Khidir alaihissalam. Dikatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih hidup hingga hari ini dan akan terus hidup hingga kemunculan Dajjal kelak. Berikut ini adalah ringkasan dari sebuah cerita yang menceritakan pertemuan antara Nabi Khidir dengan Dajjal, di mana disebutkan bahwa Nabi Khidir akan dipenggal lehernya oleh Dajjal. Kali ini, kita juga akan membahas tentang kehidupan Nabi Khidir alaihissalam secara singkat, juga tentang pertemuan antara Nabi Khidir dan Dajjal. Apakah pertemuan tersebut menandai akhir dari kehidupan Nabi Khidir? Selain itu, kita juga akan menelusuri apakah Nabi Khidir pernah menikah dan memiliki keturunan. Sebelum kita menyelami kisah pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal, mari kita pahami terlebih dahulu siapa itu Dajjal. Dajjal dikenal sebagai fitnah terbesar yang akan muncul di akhir zaman kelak. Kehadirannya merupakan tanda dari berakhirnya dunia ini, dan ia akan datang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, pemilik surga dan neraka. Di awal kemunculannya, Dajjal akan mengaku sebagai seorang muslim, kemudian sebagai seorang nabi, dan pada akhirnya, ia akan mengaku sebagai Tuhan semesta alam. Menurut Imam Ahmad, Dajjal akan memiliki seekor keledai yang dapat terbang, telinganya selebar 40 hasta. Keledai ini mampu melangkah sejauh 1 mil dalam satu langkah kakinya. Keledai tersebut dapat memakan api dan mengeluarkan asap, serta ia bisa terbang di atas awan dan menyeberangi lautan yang luas. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri, membawa fitnah dan kerusakan, kecuali Mekah dan Madinah. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada satupun negeri yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada celah bagi Dajjal untuk masuk ke kedua kota suci tersebut, karena akan ada malaikat yang berbaris menjaganya. Dajjal dikatakan memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang yang telah meninggal, menyembuhkan penyakit buta, dan penyakit lainnya. Ia juga bisa menghidupkan kembali orang yang telah lama meninggal, dan menciptakan kesuburan. Selain itu, Dajjal dapat menghadirkan sungai yang dianggap sebagai sungai surga dan neraka. Ia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan hujan pun akan turun. Jika ia memerintahkan bumi untuk menghasilkan tanaman, maka tanaman pun akan tumbuh. Dajjal juga memiliki kemampuan untuk melihat dan mendengar di berbagai tempat secara bersamaan, serta memiliki keahlian dalam menipu manusia. Namun, penting untuk diingat bahwa semua kemampuan tersebut hanyalah ilusi dan tipu daya belaka. Sebab dalam hadis dikatakan, pada musim kemarau panjang itu, Dajjal akan bertanya, apakah kamu menginginkan api atau air? Jika menjawab air, itu bermakna api yang akan diberikannya. Jika menjawab api, maka ia akan memberikan air. Dajjal dikisahkan berkolaborasi dengan setan-setan dari kelompok jin Qorin yang memiliki wajah mirip dengan orang-orang yang sudah meninggal,
seperti orang tua, saudara, atau kerabat. Jin-jin tersebut akan menampakkan diri kepada orang-orang yang masih hidup, dan para setan itu akan mengklaim bahwa Dajjal adalah Tuhan. Namun, ketika fitnah Dajjal mencapai titik klimaksnya, Nabi Khidir alaihissalam akan muncul dan mengungkap semua fitnah serta tipu daya Dajjal. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Khidir alaihissalam akan membongkar semua fitnah dan kebohongan yang disebarkan oleh Dajjal. Nabi Khidir alaihissalam akan memberikan kesaksian dan meyakinkan umat manusia bahwa yang ada di hadapan mereka adalah Dajjal yang sebenarnya, dan ia mengungkapkan semua kebohongan Dajjal. Setelah Nabi Khidir alaihissalam memberikan kesaksian tersebut di depan umat manusia, Dajjal akan memenggal kepalanya dan menunjukkan kekuatannya dalam upaya untuk menggoyahkan kepercayaan umat Islam terhadap kesaksian Nabi Khidir alaihissalam. Setelah kepala Nabi Khidir terpenggal, Dajjal dengan kemampuan sihirnya akan menghidupkan kembali dan membangkitkan Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian, Dajjal akan dengan bangga berbicara kepada semua orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Dajjal menantang dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan di hadapan para pengikutnya. Pengikut-pengikutnya pun semakin yakin bahwa ia adalah Tuhan. Namun, Nabi Khidir kembali menegaskan dan menyatakan bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. Nabi Khidir alaihissalam berkata, "Wahai manusia, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti ini kepada siapapun setelah saya." Dajjal mencoba untuk membunuh Nabi Khidir untuk kedua kalinya, namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak mampu melakukannya. Tiada pedang atau senjata apapun yang dapat melukai Nabi Khidir alaihissalam. Akhirnya, Dajjal melemparkan Nabi Khidir ke dalam api yang ia klaim sebagai neraka. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa orang-orang yang menyaksikan peristiwa tersebut berpikir bahwa Nabi Khidir telah dilemparkan ke dalam neraka. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya pun mulia dan dia adalah syuhada yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pria ini memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan beliau dan merupakan salah satu dari syuhada yang paling mulia di hadapan Tuhan semesta alam. Ajal Nabi Khidir ditunda sampai ia berhadapan dengan Dajjal. Kutipan hadis ini ialah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa orang yang dibangkitkan kembali setelah terbunuh adalah Nabi Khidir alaihissalam. Memang, di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai Nabi Khidir. Ada yang berkeyakinan bahwa beliau masih hidup dan akan tetap demikian hingga munculnya Dajjal, sesuai dengan narasi tersebut. Sementara itu, ada pula yang meyakini bahwa Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Akan tetapi, mayoritas ahli hadis atau jumhur muhadisin berpendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam masih berada dalam kehidupan dan akan terus begitu sampai hari kemunculan Dajjal. Dalam Sahih Muslim, terdapat sebuah hadis yang menceritakan tentang Dajjal yang tidak dapat memasuki Madinah. Kemudian, muncul seorang pria yang merupakan salah satu dari manusia terbaik, yang menyatakan bahwa dia yakin bahwa sosok yang mengaku Tuhan itu adalah Dajjal, yang telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal kemudian menantang para pengikutnya, dengan berkata, jika dia membunuh pria tersebut, dan kemudian menghidupkannya kembali, apakah kamu sekalian masih akan meragukan ketuhananku? Setelah mendapat jawaban, tidak,
Lalu Dajjal membunuh dan menghidupkan pria itu kembali. Tapi pria yang kembali dihidupkan Dajjal itu berkata, "Aku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal," maka Dajjal kembali mencoba membunuhnya. Namun, kali ini Dajjal tidak mampu membunuhnya. Maka berkatalah Abu Ishaq dalam riwayatnya, bahwa lelaki itu adalah Khidir alaihissalam. Hadits riwayat Muslim. Hafiz Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, menyampaikan bahwa menurut mayoritas ulama, Khidir masih hidup, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang bisa dipercaya. Kisah tentang kehidupan Khidir ini dianggap autentik. Kita tentu telah mendengar kisah terkenal dan autentik bahwa para nabi, termasuk Nabi Khidir, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebelum peristiwa Isra Miraj beliau ke Sidratul Muntaha. Tidak ada catatan yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam menikah ataupun memiliki keturunan. Al-Imam Nawawi dalam penjelasannya menyatakan bahwa Nabi Khidir alaihissalam berada di laut dan melakukan ibadah di sana. Pendapat ini didasarkan pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi yang mengisahkan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam yang beribadah di tengah laut. Selain itu, terdapat juga beberapa riwayat yang menyebutkan pertemuan antara wali Allah, orang-orang solih, dan ulama dengan Nabi Khidir alaihissalam. Memang, kita tidak diharuskan untuk percaya, tetapi bagi orang-orang beriman, hal tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil. Terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam hadir pada pemakaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beberapa ulama juga menyatakan bahwa ciri khas Nabi Khidir alaihissalam adalah ibu jari kaki yang tidak memiliki tulang, dan memang ciri tersebut telah ada sejak beliau dilahirkan.